Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Tingkat Belanja Online di Masyarakat. Pertama, saya akan mengenalkan kelompok saya. Ada Muhammad Iksan, saya sendiri Fasya Alia, Nur Sabita Aulia, dan yang terakhir ada Muhammad Samanjaki. Pengertian, saat ini perkembangan teknologi semakin canggih dan didukungnya infrastruktur yang memadai. Koneksi internet bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan terutama di kota-kota besar di Indonesia. Oleh sebab itu, gaya hidup masyarakat saat ini ikut berubah karena pengaruh perkembangan teknologi tersebut. Salah satu yang paling mencolok dari perkembangan teknologi tersebut adalah gadget dan kecenderungan beraktivitas di dunia maya seperti berbelanja secara online. Belanja online semakin berkembang melalui internet seperti website, media sosial, bahkan smartphone. Saat ini semakin marak digunakannya oleh masyarakat. Dengan menggunakan smartphone, semakin mudah masyarakat mengakses internet untuk transaksi jual beli secara online dimanapun dan kapanpun. Belanja online. Belanja online atau online shopping adalah proses di mana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa, dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real-time tanpa suatu media perantara melalui internet. Online shopping atau belanja online via internet adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet, atau layanan jual beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung. Toko online tersedia selama 24 jam sehari, yang membuat lebih banyak konsumen yang mengakses lewat internet kapan dan dimanapun. Toko online menjelaskan produk yang dijual dengan baik melalui teks, foto, dan file multimedia. Mereka juga menyediakan informasi produk, prosedur prosedur keselamatan, saran, dan cara penggunaannya. Fasilitas untuk berkomentar, membeli nilai pada barangnya. Akses meninjau situs lain, fasilitas real-time menjawab pertanyaan pelanggan, sehingga mempercepat mendapat kata sepakat pembelian dari berbagai vendor pemilik toko online. Apa pengaruhnya belanja online? Belanja online lebih memudahkan serta mendapat hemat waktu dan biaya. Melalui online shop, pembeli tidak perlu datang ke toko hanya untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Pembeli hanya perlu melihat barang yang diinginkan melalui smartphone. Penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka untuk berinteraksi. Dampak positif belanja online. Yang pertama, belanja menjadi lebih praktis. Bisa membandingkan harga di satu toko dan toko lain. Yang kedua, hemat tenaga dan waktu. Yang ketiga, bisa mendapatkan dari mana saja, tidak hanya dalam negeri bahkan sampai luar negeri. Yang keempat, membantu perekonomian pedagang kecil. Dampak negatif belanja online. Yang pertama, kualitas barang yang tidak sesuai dengan gambar, susah membedakan barang asli atau tiruan. Yang ketiga, sering terjadi penipuan setelah uang ditransfer barang tidak dikirim. Dan yang terakhir, menimbulkan perilaku konsumtif. Kenapa belanja online lebih diminati di masyarakat? Pertama, barang yang dijual lebih beragam, lalu mudah untuk membandingkan harganya. Kemudian hemat waktu dan tenaga, lalu banyak promo, gratis ongkir, bisa melihat review orang lain sebelum membeli barang, dan yang terakhir banyak pilihan pembayaran. Kelebihan toko online dibandingkan toko konvensional. Yang pertama, modal yang relatif lebih murah, biaya operasional lebih murah, dapat diakses di mana saja dan kapan saja, dan yang terakhir konsumen dapat mencari dan melihat katalog produk dengan lebih cepat. Keuntungan toko online bagi pembeli. Yang pertama, menghemat biaya, apalagi jika barang yang dibeli hanya ada di luar kota. Barang bisa langsung diantar ke rumah. Yang ketiga, pembayaran dilakukan dengan cara transfer, transaksi pembayaran jadi lebih aman. Dan yang terakhir, harga lebih bersaing. Hasil penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan jenis kelamin, dari gambar di samping dapat diketahui bahwa yang sering melakukan transaksi jual beli online adalah laki-laki dengan persentase sebesar 51,3%, sedangkan perempuan sebesar 48,7% dengan selisih 2,6% saja.
Selanjutnya, umur. Dari gambar di samping, diketahui bahwa objek penelitian yang paling banyak isi kuesioner dan belanja online adalah kelompok umur 20-29 tahun dengan persentase sebesar 43%. Yang kedua terbanyak umur 40 tahun ke atas dengan persentase sebesar 30,3%. Yang ketiga umur 15-18 tahun sebesar 14,5%. Dan yang paling sedikit adalah umur 29-40 tahun sebesar 11,8%. Profesi. Dari gambar di samping dapat diketahui objek penelitian yang paling banyak mengisi kuesioner dan belanja online adalah pelajar atau mahasiswa dengan persentase sebesar 46,1%, pegawai sebesar 32,9%, ibu rumah tangga sebesar 9,2%, dan berbagai profesi lainnya sebesar 11,8%. Metode belanja yang diminati pembeli atau konsumen. Dari gambar di samping dapat diketahui bahwa konsumen lebih banyak memilih berbelanja secara online dengan persentase sebesar 63,2%. Kemudian berbelanja secara langsung sebesar 27,6%, dan ada beberapa konsumen yang berbelanja secara online dan langsung sebesar 9,2%. Maka dengan demikian, lebih banyak masyarakat memilih belanja online dibanding belanja langsung dengan selisih 35,6%. Penilaian barang. Dengan gambar di samping dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pembeli pernah merasa kecewa karena barang tidak sesuai dengan orderan dengan persentase sebesar 53,9%, dan pembeli yang tidak pernah merasa kecewa dengan barang yang diorder sebesar 46,1%. Berikut beberapa alasan konsumen mengapa berbelanja online lebih diminati. Aplikasi belanja online yang digunakan oleh pembeli atau konsumen. Dari gambar di samping dapat diketahui aplikasi yang paling banyak dipakai oleh pembeli adalah Shopee sebesar 86,8%, kemudian Tokopedia 40,8%, Lazada 26,3%, Bukalapak 11,8%, Zalora dan Akulaku 3,9%, Blibli 2,6%, dan marketplace warung tidak ada 1,3%. Metode pembayaran. Dengan gambar di samping dapat dinyatakan bahwa pembeli lebih banyak melakukan transaksi lewat transfer dengan persentase sebesar 64,5%. Selanjutnya ada COD sebesar 42,1%, dan yang terakhir lewat gerai sebesar 17,1%. Kesimpulannya, yang pertama, kemudahan belanja dan kualitas produk bersama-sama di antara langsung dan tidak langsung mempunyai efek yang signifikan. Yang kedua, masyarakat lebih banyak memilih belanja online ketimbang belanja langsung dikarenakan praktis dan mudah dalam berbelanja dan menghemat waktu. Yang ketiga, faktor yang mendukung dari belanja online adalah faktor lingkungan serta fasilitas yang memadai, yaitu internet, namun ada pula timbulnya masalah dalam penggunaannya, yaitu adanya kekecewaan konsumen karena ketidaksesuaian barang yang dibeli. Yang keempat, ada pun beberapa konsumen yang lebih memilih belanja langsung dikarenakan bisa melihat kualitas barang secara langsung dan tidak perlu menunggu lama dalam mendapatkan barang yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.